Kali ini ketemu lagi sama Pak Adi dalam pembahasan yaitu tentang hukum Newton, tapi aplikasinya yang benda berada dalam lift. Jadi bagaimana konsep mekanikanya atau konsep geraknya hukum Newton ini jika benda berada dalam lift. Jadi sudah yang keempat ini ya, konsep fisikanya. Oke, jadi bagaimana benda berada dalam lift secara konsep dasarnya. Jadi kalau lift itu diam, kita uraikan gaya dulu, karena memang menyelesaikan hukum Newton itu uraikan gaya-gaya yang bekerja. Ada orang berada dalam lift, tentu dia bermasa M. Jadi masanya ada M. Ya, dia bermasa M. Setiap benda bermasa, tentu dia punya berat. Ini W-nya ke bawah. Kenapa dia nggak jatuh? Karena ada N, karena ada bidang datarnya. Jadi gaya normalnya ada. Jadi karena dia diam, sigma S sama dengan 0, maka N kurang W sama dengan 0. Pindahkan min W ke kanan, jadi N sama dengan W sama dengan mg. Jadi gaya tekannya sama aja ketika dia menekan dalam keadaan diam ya, sama dengan berat dia sendiri. Oke, yang berikut, lift bergerak ke atas. Jadi kalau dia bergerak ke atas, N-nya ke atas, W ke bawah. Jadi sigma S sama dengan MA, berarti ini N kurang W. N positif karena searah dengan A kurang W negatif. Berarti N sama dengan mg tambah MA. Ya, mg ditambah MA ya. Jadi massa kali percepatan. Kemudian kalau dia berat ke bawah, W ke bawah, N tetap ke atas. Jadi W kurang N. Jadi W kurang N, kalau ini N kurang W, kan ini W kurang N. W kurang N sama dengan MA. Maka N pindahkan dia ke kiri, berubah tanda, negatif jadi positif, mg kurang MA. Jadi ini ketika dia bergerak ke bawah, secara mekanikanya ini bergerak ke atas, ini liftnya diam. Nah, itu konsep dasarnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penalah soalnya. Nah, jadi mungkin dengan soal kita lebih paham. Kita mengacu kepada buku penuntun paham fisika ya, itu diambil dari soal ini, itu halaman 93 ya. Itu bagaimana menyelesaikan secara mekanika ya, 101 penuntun paham fisika. Oke, kita lihat soalnya. Seorang laki-laki dengan massa 60 berada di dalam lift pada pusat pertokoan. Tentukan besar gaya yang dikerjakan kedua telapak kaki laki-laki tersebut di dalam lift ketika lift itu diam. B bergerak ke atas dengan A-nya 4 ya, ke bawah dengan A-nya 4 juga. Dan bagaimana kalau tali lift itu putus ya. Jadi ini kan sebagai ini saja konsepnya ya, jangan dibayangkan talinya putus ya, boleh ya. Jadi yang A, kalau lift diam, nah, jadi dia kalau diam tentu dia dipakai. Ini konsep dari W ya. Jadi kalau dia diam, nah, ini ada orang, ini W, ini N. Nah, karena dia diam tentu sigma S sama dengan 0. Maka N kurang W sama dengan 0, maka N sama dengan W sama dengan M kali G. Berarti berapa beratnya? Itulah gaya tekannya. Karena masanya 60, gravitasi 10, berarti dia menekannya 600. Nah, yang B, bagaimana dia kalau bergerak ke atas? Nah, kalau bergerak ke atas tentu sama dengan tadi. N kurang W sama dengan MA. Jadi N kurang W. Nah, jadi ini mungkin ambil langsung saja N sama dengan mg ditambah MA. Mg udah kita cari tadi 600 ditambah MA berarti 60, percepatannya 4. Berarti ini 600 ditambah 240, maka 840 Newton. Jadi dia menekan lebih kuat kalau berat ke atas. Jadi karena ditarik oleh ke atas, kita menekannya ke bawah, karena kita menekan reaksi ke bawah gini. Ya. Jadi lebih kuat kita menekannya. Ya, itu konsep dasarnya. Yang C, bagaimana kalau dia mendapat percepatan ke bawah? Ya, bergerak ke bawah. Ya, jadi ini kalau ke bawah dia tentu N W kurang N ya. W searah dengan A di W kurang N, sehingga N nya dikurang nanti dia. Di W kurang N sama dengan MA, maka N sama dengan MG, pindah ke kiri kurang MA.
Jadi dia kalau bergerak ke bawah berarti N sama dengan mg kurang ma. Berarti ini 600 dikurang 240 di sini. Jadi makin ringan kita. Ya. Jadi kalau gitu sekitar 360 ya, 360 Newton. Ya. Jadi lebih ringan. Jadi kita merasa ringan jadi kita seolah terdorong ke atas gitu. Jadi kita makin ringan gitu. Nah, yang D, bagaimana kalau tali lift putus? Kalau tali lift putus, jadi gaya tekan nggak ada lagi. Ya, jadi kalau dia bergerak ke bawah, talinya putus, jadi nggak ada lagi kaki kita menekan. Jadi lift turun, kita turun, jadi jatuh bebas jadinya. Kita jadi jatuh bebas. Ya, kalau seandainya tali liftnya putus. Jadi kalau gitu N-nya sama dengan 0. Nggak ada gaya tekan normalnya. Ya, jadi nggak ada gaya tekan normal lagi. Jadi begitu konsep secara fisikanya kalau seandainya tali lift itu putus. Oke. Yang berikut, bagaimana kalau kita seseorang berada dalam lift G-nya 10. Ketika lift ke bawah percepatan A, tekanan kaki orang tersebut 560. Ketika lift bergerak ke atas percepatan A, tekanan kaki 840. Maka tekanan kaki tersebut dalam keadaan diam berapa? Coba kalau kita ambil dulu ketika dia bergerak ke bawah. Tadi kalau dia bergerak ke bawah, mungkin langsung kita ambil karena udah ngerti kita ya. Berarti N mg kurang ma. Jadi tekanan kakinya adalah 560. Jadi 560 sama dengan m. Kita cari massa orang dulu karena massa orang kita nggak tahu. Berarti mungkin kita ambil ini mg kurang, atau kita ambil dalam bentuk m. Mg, kita kena bentuk A dulu. Berarti ini pindahkan ini ke kiri, berarti ini kurang mg, ya, kurang mg sama dengan min ma, atau ma kita pindahkan ke kanan. Ma pindahkan ke kanan berarti m kali a sama dengan berarti mg dikurang n. Nah, kalau kita pindahkan ini ke kiri berarti ma, mg kurang n. Berarti ini a sama dengan mg, ya, mg dikurang n. N-nya tadi 560 per m. Atau di sini kita ganti 10m karena gravitasi 10 berarti 10m. Nah, jadikan ini persamaan 1. Persamaan 1. Persamaan 2-nya ketika dia bergerak ke atas, tekanan kakinya 840, jadi besar ya kan? Kalau ke atas tadi kita ambil ini, berarti N sama dengan mg ditambah ma. Ini kan N mg ditambah ma. Jadi kita masukkan 840 sama dengan 10m ditambah ma. Sehingga A sama dengan 840 dikurang 10M sama dengan MA. Sehingga A sama dengan 840 dikurang 10M per M. Jadikan ini persamaan 2. Nah, kalau kita padukan kedua persamaan ini sama-sama A, karena gerak percepatannya sama-sama A kan. Percepatannya sama-sama A, baik ke atas maupun ke bawah. Dipadukan keduanya berarti ini 10M dikurang 560 per M sama dengan 840 dikurang 10M per M. M hilang. Pindahkan ke kiri berarti 20M. 20M sama dengan 840 ya, ditambah dengan 560. Jadi ini 20M sama dengan 0, 1, 1400.
maka M sama dengan 1400 per 20. Ini coret 140 dibagi 2 berarti massa orang tersebut 70 kg. Nah, itu massa orang. Dia cari massa orangnya dulu. Nah, kemudian berapa tekanan kaki orang tersebut dalam keadaan diam? Kalau dalam keadaan diam tadi N sama dengan W. Jadi N sama dengan W atau sama dengan mg. Nah, itu tekanan kakinya. Jadi dicari dulu A-nya, baik dia ke atas ke bawah karena dia dua permasalahan. Kita bikin dua persamaan. Ini persamaan dia ke bawah, ini persamaan dia ke atas. Lalu digabungkan, dapatlah massa orang itu 70. Sekarang pertanyaannya, berapakah tekanan kaki itu dalam keadaan diam? Berarti kalau dalam keadaan N sama dengan W sama dengan mg. Jadi kalau gitu ini 70 dikali 10. Berarti tekanan kaki orang itu dalam keadaan diam 700 Newton. Kalau itu jawabannya adalah C. Nah, ini. Jadi begitulah permasalahan mekanika atau hukum Newton tentang gerak, ya. Konsepnya benda itu berada dalam lift. Jadi bisa dipelajari kembali. Ini teori dasarnya. Ini dua contoh soal. Ini soal yang mungkin untuk mengarah ke konsep. Ini mungkin sudah perpaduan dengan matematik. Oke, jangan lupa channel ini diulang-ulang kembali supaya paham tentang konsep dasar benda berada dalam lift. Diulang, dipahami. Kalau apalagi mau ulangan, dibuka lagi sampai mengerti. Dan jangan lupa di subscribe, ya, jangan lupa di subscribe dan di like atau dikasih komen, ya, supaya channel ini berkembang terus dan banyak pengikutnya, anak-anak SMA di seluruh Indonesia bisa mempelajarinya. Oke, fisika itu asyik.